Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan nama saya Neneng Haironi SPD. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 gelombang 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Praktek pembelajaran pada hari ini saya laksanakan di kelas 10-4 dengan materi perubahan lingkungan dan submateri perubahan lingkungan dan pencemaran air. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah lengan lencang kanan gerak, tegak gerak, Assalamualaikum. Oke, sebelum berdoa, coba berdiri dulu semuanya. Sudah masuk baju semuanya? Oke, bagus. Sudah rapi ya? Ya Bu. Silakan duduk. Silakan ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba periksa terlebih dahulu kebersihan, baik itu di bawah meja, dalam laci, ataupun di bawah kursinya juga. Masih ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan dibuang pada tempatnya. Kalau nggak ada, berarti kelas ini sudah menerapkan zero sampah ya? Iya, Yang Bu. telah diterapkan oleh sekolah kita. Iya. Oke, bagus ya? Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Aditya Pratama, Aljundi Rabani, Alfa, Bu. apa? Amel Widi Rahmadini, Reno Baim, Hadir, Bu. Rido Baitu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen ekosistem. Yo, siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud? Bu, ya silakan Ifka Hadisa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Ada komponen biotik dan abiotik. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Dedi Christopher. Biotik seperti air, tanah, udara, dan suhu. Oke, bagus. Nah, berarti di sini itu masih ingat ya? Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem?
ada di sekitar kalian atau yang ada di sungai, pantai, atau di sekitarnya? Karena akan merusak pemandangan dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke, silakan. Tias. Mendatangkan banjir dari level yang rendah ke level yang lebih tinggi. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan, Mbak Dida. Bisa juga mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Oke, bagus sekali. Jadi, tumpukan sampah itu dapat menimbulkan perubahan lingkungan. Jadi, tumpukan sampah itu dapat menimbulkan pertama bau yang tidak sedap, kemudian juga bisa mendatangkan banjir. Oke, berarti anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya. Nah, menurut kalian mengapa kita perlu menjaga kelestarian lingkungan? Oke, silakan Kamelia. Karena lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Bagus sekali. Ada lagi? Ayo. Silakan, Mbak Mida. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal atau untuk mempertahankan hidupnya. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Sebagai makhluk hidup yang sangat berakal budi, semua manusia hendaknya merawat serta menjaga kelestarian lingkungannya. Oke, bagus sekali. Jadi, kenapa kita perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan? Supaya lingkungan di sekitar kita tetap terjaga. Apalagi kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga lingkungan ini, terutama lingkungan di sekitar kita. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama melalui model problem based learning menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan dan pencemaran air. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, perubahan lingkungan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai perubahan lingkungan dan pencemaran air. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi secara garis besar Ibu akan menyampaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama nanti itu Ibu akan menayangkan 2 buah video pembelajaran. Yang kedua, anak-anak Ibu semuanya nanti duduk secara berkelompok untuk mendiskusikan LKPD-nya. Setelah itu hasil diskusi kelompoknya akan dipresentasikan ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir itu kita akan melaksanakan post-test. Jadi nanti kita post-test ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada penayangan video. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video yang pertama. Nah, mohon dicermati ya penayangan dari video ini. Sudah siap kira-kira? Siap. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Diningsi. Kali ini kita membahas bab kelas 10, yaitu bab perubahan lingkungan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan lingkungan.
Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Nah, kita memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang adalah faktor alam. Oke, demikian tadi materi tentang perubahan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas pencemaran lingkungan, pencemaran air. Jangan lupa like dan Dari penayangan video yang pertama ini, apa kira-kira yang bisa kalian ambil dari isi video tersebut? Oke, silakan. Aditya. Bahwa kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Bu. Oke, silakan Hafiz. Pembangunan hutan yang dapat mengakibatkan banjir dan longsor disebabkan oleh manusia. Oke, bagus sekali. Ayo, Kira. Sudah? Oke, jadi dari penayangan video pertama tadi itu sudah menyimak ya. Karena perubahan lingkungan itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Karena manusia dan faktor alam. Nah, faktor manusia dan faktor alamnya tadi anak-anak ibu semuanya sudah menjawab semua. Dan itu benar, bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan penayangan video kedua ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan penayangan video kedua ya. Silakan disimak dan dicermati baik-baik isi dari penayangan video ini ya. apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan turun. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Nah, demikian tadi materi tentang pencemaran air. Selanjutnya kita akan membahas pencemaran udara. Jangan lupa dari penayangan video yang kedua ini, kira-kira apa yang kalian simak? Saya Bu. Oke, silakan Rosa Amanda. Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Bu, Oke, silakan Reno Baim. biodegradable adalah suatu limbah, Bu. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan Rika Hanisa. Contoh dari biodegradable seperti limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Oke, bagus sekali. Bentar ya. Oke, ada lagi? Silakan Hornida. Terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan.
Bagus. Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan Siti Aminah. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Oke, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Ada lagi? Oke, silakan Amel. Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Bagus ya. Ada lagi? Silakan Rafika Dayu. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Oke, bagus. Oke, silakan siapa lagi? Oke, silakan Tias. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Dedi Christopher. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, silakan. Penyebab pencemaran air seperti pembuangan limbah industri ke perairan. Oke, bagus ya Dinda. Ada lagi? Silakan Hotnida. Pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Oke, bagus. Ada lagi? Heboh. Silakan Rifka Hanisa. Tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Bagus sekali. Ada lagi? Sudah ya? Berarti di sini anak-anak ibu semuanya sudah menyimak dengan baik dari penayangan video mengenai pencemaran air. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu ya, supaya pikiran kita menjadi lebih fresh gitu setelah penayangan video tadi. Nah, karena ada 2 video tadi yang sudah dicermati, mungkin pikirannya sudah mulai nah gitu. Oke, silakan berdiri semuanya. Sudah berdiri. Oke, di sini ikutin ibu ya. Ibu cuma sekali nanti itu mempraktekkan. Setelah itu kalian lagi ibu yang ngomong, kalian ya ngapakan gerakannya. Oke, Marina menari di atas. Marina menari di atas menara. Oke, berarti cukup ya instruksinya ya. Paham? Oke, di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Sudah mulai nggak fokus ini. Ayo, Moni. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, sudah rileks? Ototnya sudah apa semua ya? Walaupun tadi masih banyak yang lupa ya, mana yang di atas, mana yang menara. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengerjaan LKPD. Tetapi sebelum ibu bagikan LKPD-nya, silahkan anak-anak ibu semuanya carilah kelompok yang dekat dengan tempat duduknya saja. Kelompoknya buat 5 atau 6 orang satu kelompok. Atau kalau nggak cukup 5, 4 orang pun boleh ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing yang dekatan saja ya. Sudah dapat kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, berarti ini kelompok 3. 4 sana.
bahan ajar sama LKPD. Nah, di situ silakan kamu baca langkah-langkah pengerjaan dari LKPD tersebut. Nah, itu setiap kelompok mendapat satu soal ya. Satu soal untuk dijawab. Nah, di sini soalnya ada berjumlah 4 soal. Jadi kalau masing-masing kelompok dapat satu soal, berarti ada yang 2 kelompok lagi dapat soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, di sini Ibu kasih waktu lebih kurang sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya dan silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu nanti hasil diskusinya tadi akan dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Oke, boleh dimulai dari sekarang 20 menit ya. Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan dengan baik. Kalau dari gambar ini kayaknya pendoaan gara-gara rumah tangga dan minyak juga kan. Sampah yang menumpuk. Tulis aja dulu. Sini biar aku yang nulis. Dari sini nak cari. Sudah paham semuanya? Dengan Ini pencemaran air. LKPD ini ya. Oke, kalau ada yang kurang paham. Kelompok 2 bagaimana? Paham? Kan sungai ini berarti yang termasuk ini. Ya. Kelompok 4 bagaimana? Paham? Rumah tangga ini berarti kan ini rumah tangga. Paham enggak? Tulis, coba tulis. Coba baca soal. Dikte kan ini. Iya. Kelompok 6 bagaimana? Ada yang kurang jelas? Enggak, Bu. Jelas ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan supaya pengerjaannya itu lebih ya. Ada gambar tersebut. Ada gambar tersebut. Termasuk pencemaran air. Di bawah tilik listrik. Pencemaran terjadi karena adanya minyak. Ibu semuanya sudah selesai? Sudah, Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan presentasi kelompok ya. Nah, kelompok yang maju pertama itu kelompok 1. Bagaimana kelompok Aditya? Sudah? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD yang telah kami jawab nomor 1. Saya Rosa Ananda sebagai moderator. Saya Dita Fedita sebagai moderator. Saya Ditya Pratama sebagai penyaji. Saya Hafiz sebagai anggota. Saya Fidel sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah kami kerjakan yang akan disampaikan oleh Aditya Pratama. Kepada Adik, silakan. Baiklah,
kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu jelaskan apakah kedua gambar di atas termasuk ke dalam perubahan lingkungan dan beri penjelasan ilmiahmu. Gambar ke-1 tidak termasuk perubahan lingkungan, melainkan pencemaran lingkungan karena kegiatan pekerjaan ini atau yang biasa kita sebut sebagai tambang ilegal dapat mengganggu atau mencemari air. Sedangkan pada gambar kedua termasuk ke dalam perubahan lingkungan karena ada penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan perubahan sebuah lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada kelompok lain. Adakah yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pada gambar nomor 1 adalah pencemaran air. Di pertambangan yang mengakibatkan warna air sungai atau air menjadi sangat keruh, asam, dan menyebabkan pandangan sungai akibat endapan pencucian batu bara. Tersebut seperti kita lihat juga dalam gambar pertambangan emas, juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, dan hutan. Dan pada gambar nomor 2, gambar di atas merupakan perubahan lingkungan, karena dari yang tadinya merupakan lingkungan dengan ekosistem yang seimbang, tiba-tiba berubah karena eksploitasi berlebihan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dari kelompok lain masih adakah yang ingin menambahkan? Yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Dedi Christopher. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa tanggapan kalian mengenai lingkungan yang tercemari di sekitar kita? Berikan alasannya. Apa tanggapan kalian mengenai lingkungan yang tercemari di sekitar kita? Berikan alasannya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tanggapan kelompok kami mengenai lingkungan yang tercemar di sekitar kita adalah sangat disayangkan dan perlu mendapatkan perhatian serta tindakan yang nyata dari semua pihak. Alasannya adalah karena lingkungan yang tercemar dapat berdampak buruk bagi manusia dan ekosistem alam. Bagus. Dari kelompok lain masih adakah yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana dampak sungai yang sudah tercemari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana dampak sungai yang sudah tercemar? Dampak kelangsungan hidup organisme air akan tercemar punah, keseimbangan ekosistem rusak dan menimbulkan bau yang tidak sedap pada air. Oke, bagus sekali ya. Jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 6? Oke. Jadi di sini itu dampaknya terhadap sungai yang sudah tercemari. Yang pertama itu tentu akan mengakibatkan sungai tersebut menjadi kotor. Kemudian baunya juga tidak sedap, sehingga kita untuk mandi di sungai tersebut mungkin tidak akan mau lagi karena sudah tercemari tadi. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, baik itu sungai ataupun tempat-tempat lainnya, dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus ya? Oke? Sudah, kira-kira ada lagi yang mau ditanya
Kalau sudah, silakan ditutup kelompok 1. Kita lanjutkan nanti kelompok 2. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Nah, yang mana tadi diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk kedepannya itu mungkin kita lebih tingkatkan lagi keaktifannya dalam presentasi kelompok. Karena beberapa kelompok itu mungkin tidak bisa tampil pada hari ini. Jadi itu kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan duduk kembali ke tempat semula atau kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita akan menyimpulkan ya hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Kamelia. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, silakan Tias. Dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan Aditya. Penambangan ilegal menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oke, bagus sekali. Nah, berarti anak-anak ibu semuanya sudah bisa ya menyimpulkannya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi diri. Nah, di sini ibu akan membagikan lembar refleksi. Nah, anak ibu tinggal pilih ya atau tidak saja, ya. Oke, silakan dikumpul kembali. Yang belakang lupakan ke depan. Ayo, silakan. Ayo, yang lain. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan post test ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, silakan. Oke, setelah kita melaksanakan post test, untuk berikut minggu depan, materi berikutnya itu silahkan pelajari di rumah mengenai pencemaran udara, tanah, dan pencemaran suara, ya. Oke, karena minggu depan itu materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita siapkan terlebih dahulu untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Silakan siapkan ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha